Oke, baik. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang mobil yang ada di belakang, yaitu Jimny tahun 1988 yang short ya. Kali ini menarik teman-teman. Kan biasanya standarnya Jimny kan belum ada yang pick up. Nah, kali ini di belakang saya udah ada yang pick up. Kita langsung saja tanyakan apa aja perubahannya kepada ownernya, yaitu Mas Dimas. Siapa? Oke, kali ini kan sedikit menarik tentang mobil yang di belakang ini, iya kan. Terus Mas Dimas dapat mobil ini tuh sejak kapan? Terus apakah dapat mobil ini udah begini atau gimana? Terus apa aja yang modifikasi yang udah diubah oleh Mas Dimas? Boleh diceritakan sedikit, Mas? Siapa? Jadi saya dapat mobil ini itu prosesnya udah bangunan pickup seperti ini. Jadi si owner sebelumnya itu sudah habis bangun mobil ini, cuman setelah itu mobilnya jogrok lama, hampir 2 tahunan lah. Satu kebetulan si owner kan punya bengkel. Iya. Saya ke sana waktu itu benerin, saya sebelumnya kan ada pakai mobil tua juga. Iya. Saya pulang ke sana lihat, wah cakep nih. Saya tanyakan, akhirnya mau dilepas sama si owner. Terus akhirnya saya bayarin. Cuman kebetulan memang sudah seperti ini mas. Cuman ada lah beberapa hal yang sudah saya. Berarti Mas Dimas sudah dapat seperti ini, Mas, tapi udah ada perubahan yang dimodif sedikit lah oleh Mas Dimas. Ya, sudah ada beberapa saya lakukan perubahan lah dari sebelumnya. Kalau ibaratnya itu biar cakep mas, dipandang biar tambah ganteng gitu lah. Iya. Biar dilihat itu ganteng. Kalau boleh tahu nih Mas nih, kan Mas Dimas owner selanjutnya ya, yang diubah di mobil ini tuh apa aja Mas? Yang dirubah sebelumnya, yang owner oleh Mas Dimas? Jadi kalau dari hasilnya kan nggak pick up mas. Iya, nggak pick up. Kalau kita bicara dari sasis, iya, kan masih pakai sasis biasa kan. Kalau kita bicara dari sasis, dari mobil pickup sama mobil yang tidak pickup itu kan beda mas. Kalau mobil pickup belakangnya lebih naik, lebih kayak tangga. Iya. Lebih naik. Jadi buat itu kan si baknya itu. Kalau kita mau rubah pickup, otomatis kita harus naikin angkat bodi, terus kita rubah sasisnya biar lebih naik yang belakang untuk dudukan si rata bak. gitu. Untuk dudukan si bak. Jadi ini perubahannya tuh dari bak dicopot, sasis di custom, terus baknya ini dipotong, di custom baknya, di custom sasisnya, custom bodinya, total mas. Berarti dirombak semuanya ya? Rombak semuanya. Oh gitu. Terus kan awalnya ini enggak pick up ya? Enggak gitu mas. Ini baknya ini custom apa gimana? Kalau bak ini custom 3-way mas, jadi dia pintunya Bisa dibuka belakang semua? kanan kiri bisa dibuka mas. Iya iya. 3-way itu. Kalau itu buat apa, senderan yang di belakang yang ada kacanya kecil itu? Jadi itu kan pakai apa? potong mas, potong itu kan otomatis nggak bisa pakai pintu belakang aslinya gini kan. Jadi kita ini kebetulan pakai, kalau nggak salah punya Grand Mag mas. Jadi sandaran belakangnya ini bisa yang ada ya? kaca itu pakai Grand Mag. Bisa mas, cuman custom lah, custom dikit-dikit. Dirubah gitu ya. Terus kita mau tanya tentang eksteriornya ini yang ada di perlampuan ya mas ya. Di owner sebelumnya udah mengubah apa aja kan Mas Dimas pasti diberitahu lah oleh owner sebelumnya. Kalau dari mobil ini sebenarnya kalau kita bicara itu sudah setengah matang mas. Kalau mobil ini dan 80% atau 10% lah. Jadi istilahnya kita mau lanjutin udah enak mas. Jadi kita lampu-lampu belakang sudah pakai LED, lampu depan sudah ada daymaker, lampu aslinya tuh sudah ganti daymaker, sudah ada lampu tembak 2 buah, terus di atas sudah ada LED barnya. Berarti udah full LED ya mas untuk perlampuan? Sudah full LED. Oke, untuk perlampuan udah full LED. Dan saya lihat ini ada air scope ini mas. Iya. Apakah ini fungsi? Jadi kalau kita bicara tentang air scope itu kan aslinya dia kan untuk pernafasan. Iya. Untuk kalau kita masuk ke, kita bilang off-road ya. Kita off-road masuk ke sungai-sungai. Jadi kan mesin kan rendam air kan mas. Iya. Jadi air scope itu dia biar aman nafasnya. Oh iya. Sebetulnya ini kalau mau diaktifin harus bolong
harus nyewa ini Dilubang bodi, dulu. Oh, dilubangin. Cuman ini kebetulan belum saya lubangin mas, jadi sementara hanya untuk Oh, pemanis saja. biar cakep aja gitu ya. Terus untuk kaki-kaki nih mas, kan saya lihat udah agak tinggi nih ya. Iya. Yang dirubah apa aja nih mas untuk kaki-kaki, bisa dijelasin? Kalau kaki-kaki depan belakang ini sudah saya rubah semua mas. Jadi kita bicara belakang ini, dari belakang mulai shockbreakernya kita sudah ganti yang lebih panjang. Iya. Butuh travelnya lebih panjang kan mas. Biar lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi. Jadi misal offroad kan dia gantung mas. Jadi kita butuh travel tinggi, soalnya pakai yang lebih panjang. Terus pernya itu belakang saya rubah. Ini kan sudah tinggi mas. Kalau kita tinggiin kan otomatis dia, kalau pakai ini kan masih pakai per daun standar, pasti per daun itu. Kalau kita tinggikan antingnya itu per ayunannya itu tegak mas, jadi keras banget naikkannya. Jadi saya rubah pakai per belakang Futura yang lebih panjang. Futura bisa masuk ya itu? Bisa, cuman kita harus rubah di belakang itu mountingnya kita mundurin lagi mas. Oh, di custom lagi. Soalnya kan bannya panjang dia. Custom. Untuk itu apa? Velgnya pakai ukuran berapa, terus lebar berapa? Kalau velg ini lebarnya 10 mas, minus 44. Iya. Velgnya ring 15, lebar 10 minus 44 mas. Kalau velgnya ini. Untuk bandnya sendiri dibalut dengan Ban dibalut dengan ukuran 31 mas. Tebalnya 31. Kalau untuk sok depan, tadi kan yang sok belakang baru dijelasin, yang sok depan. Sok depan kita pakai Kayaba yang travelnya panjang. Per masih asli mas, cuman rencana depannya mau kita ubah ke per yang lebih panjang. Oh, bandnya berarti masih bawaan ya? Masih bawaan yang depannya. Terus untuk itu, kalau pengereman kan bisa berjalan, masa nggak bisa ngerem kan? Iya. Gimana gitu kan? Bisa jelasin sedikit tentang pengeremannya mas? Kalau pengereman asli dari Jim ini kan belum ada booster. Oh iya. Belum ada booster. Kebetulan ini juga belum saya pasang booster, cuman depannya rencana mau pakai booster. Kalau pengereman belakang ini tromol mas. Oh masih tromol ya? Belum. Emang standarnya tromol apa? Standarnya tromol. Oh standar tromol. Depan ini kalau nggak salah dulu aslinya juga tromol. Sepertinya ya mas. Saya juga kurang tahu sih. Cuman ini sudah pakai cakram. Oh yang depan udah cakram, belakang masih tromol ya? Iya. Oh itu apa, kan mobilnya udah ditinggiin, apa selang-selangnya itu nggak harus panjang apa gimana? Jadi kita tinggiin kan nggak terlalu ekstrim mas. Oh. Jadi kayak beberapa selang sih ada yang seharusnya diganti lebih panjang kayak selang rem. Cuman kebetulan ini belum mas, belum diganti panjang. Cuman, Berarti tingginya belum terlalu ekstrim iya, banget lah, belum terlalu ekstrim. masih dibilang standar lah. Iya. Untuk itu, untuk perubahan di eksterior dan kaki-kaki kan udah kita bahas. Terus di interiornya sendiri yang udah diubah apa aja mas? Kalau dari interior ini, jadi kan kita ini basicnya dari Jimny short mas, short wheelbase. Kan dari Jimny itu ada beberapa tipe, yang short wheelbase, yang short wheelbase sama yang long wheelbase. Ya. Kebetulan ini Jimny saya ini yang short wheelbase. Jadi kalau bikin pickup kan dipotong mas, jadinya dipotong. Nah resikonya kabinnya itu sempit. Kalau kita pakai jok asli itu dia jadi posisi nyetirnya, posisi duduknya tegak banget mas, gak enak. Jadi ini kita ganti pakai jok Hyundai Atos, dia lebih kecil, bentuknya juga lebih oke lah. Terus setelah itu door trim saya ubah, saya ganti pakai door trim fiber, dia lebih tahan air. Oh iya, berarti untuk interiornya yang diubah baru jok, terus Door trim sama audio mungkin mas. Audionya udah ditambahin. Udah, cuman saat ini audio belum saya nyalain sih mas. Oh. Cuman ada, tinggal atur kabel. Oh gitu ya. Untuk itu, untuk mesin mas? Kalau mesin ini aslinya Suzuki Jimny itu 1000 cc standar. Ya. Standar. Ada perubahan nggak yang ditinggiin, apa speknya udah di apa belum? Kalau dari sektor mesin sejauh ini belum mas, masih asli, masih standar dari sektor mesin. Kalau buat offroad sudah lumayan mumpuni ya, mas. Kalau yang penting kalau buat offroad biasa lah sudah mumpuni mas.
Untuk bicara mesin ya, kan ini standarnya kan 4x2 ya kalau nggak salah. Ya kalau jadi Jimny itu ada beberapa mas, ada yang 4x4 asli, ada yang 4x2. Kalau kebetulan punya saya ini aslinya 4x2. Standarnya dari pabrikan Standarnya dari pabrikan 4x2 ya. Iya. Terus yang udah kan katanya udah pernah buat offroad kecil-kecilan lah. Apakah udah dirubah 4x4 atau gimana mas? Jadi waktu tahun 80-nya apa tahun 90-an ya mas, saya lupa. Pada saat itu kan pajak mobil 4x4 kan tinggi banget mas. Oh, iya. Pajak 4x4 itu tinggi banget. Nah jadi beberapa produsen mobil yang seperti Jimny ini kan ada yang 4x4 sebelumnya, itu berubah jadi 4x2 karena pajak itu Mahal. ya. Cuman dari Suzuki sendiri sudah disiapkan kalau kita mau convert ke 4x4. Jadi contoh kayak di instrumen caster yang speedometer Oh, iya. mas, sudah ada indikator 4x4. Jadi kita kalau mau rubah 4x4 sudah ada Oh, indikatornya. berarti Suzuki Iya. udah nyediain ya? Iya mas, sudah nyediain. Berarti gardennya ini depan udah ada gardennya. Ya jadi setelah di saya itu saya ubah ke 4x4 pakai garden asli Jimny, pakai TC asli Jimny, cuman pakai FG yang 843 Super Low. Oh. 843 Super Low. Gini kan ngomongin masalah mobil-mobil tua nih, kan masnya masih muda nih kan. Iya. Kenapa nggak pakai mobil yang muda-muda zaman sekarang, anak muda dipakai gitu? Kenapa kalau lebih suka mobil yang tua kayak gini? Ya bukannya jelek ya, tapi selera kan orang masing-masing. Saya kan cuma bertanya kenapa kok masih lebih tertarik ke mobil yang tua gitu ya? Kalau mobil tua itu sebenarnya investasi mas, kalau menurut saya. Dan saya suka mobil tua itu sebenarnya sudah dari kecil. Jadi bapak saya dulu juga, bapak sama kakek itu semuanya mobil tua mas. Jadi saya dari kecil ya naiknya mobil tua. Oh, udah dari Iya, kecil memang udah hobi. bergelut dengan mobil-mobil Iya. tua ya? Ya, dari mobil tua. Jadi sebenarnya saya waktu kecil saya bisa nyetir itu dari SD Oh, kelas 5. SD udah bisa nyetir? Iya, SD kelas 5 tuh udah bisa nyetir. SMP itu saya udah minta ke ayah buat dibelikan mobil. SMP itu kelas 1. Cuman saya waktu itu pengennya mobil tua, cuman sama ayah belum turutin Pak. Belum Mobil tua. dibolehin. Iya, soalnya kan Khawatir kalau ada bab di jalan gitu. mobil tua kan repot mas. Oh, iya. Namanya mobil udah ada umur, nanti di bawah jalan ada trouble ini kan susah. Apalagi kalau belum mengerti tentang mobil tua. Iya benar. Jadi baru turutin ayah itu baru-baru lah mas. Baru akhir-akhir ini ya? Ya kalau kita bicara ya baru-baru lah mas. Oh, berarti mobil yang pertama kali dipakai oleh Mas Dimas ini apa? Kalau boleh tahu? Mobil yang pertama saya punya apa yang pertama tua? Yang pertama Mas Dimas pakai untuk sehari-hari lah. Saya SMP itu kelas 1 nyuri-nyuri lah mas, pakai ayah dulu kan juga punya Grand Max. Oh iya. Saya pakai itu ceperin, ganti velg, ganti knalpot lah. Terus akhirnya minta ganti, kebetulan ada Honda Brio mas. Saya bangun juga Honda Brio waktu itu buat spare kontes lah, ganti velg. Oh, udah pernah ikut kontes juga Iya ya? mas, kebetulan. Jadi waktu itu pakai Brio, awalnya ganti velg mas, ganti velg cuman nggak ceperin. Terus akhirnya racun sana sini, akhirnya nyebur mas. Oh. Nyebur, gitu. Sekalian Iya. ikut kontes juga. Nyebur akhirnya. Terus denger-denger Masnya ini mau jual mobil ini ya? Iya. Kenapa kok mau dijual? Ya gini mas, sebenarnya kalau ada yang mau, ada yang harga yang cocok saya lepas. Kalau belum Oh, ya yang penting cuman saya ya. pakai. Oh. Ya, yang penting cocok lah mas. Oke, sekarang Mas Dimas sudah jelasin semua tentang mobil ini. Kan katanya tadi mau dijual. Kalau teman-teman berminat nanti bisa hubungi atau callingan lah sama Mas Dimas dengan apa ini mas, WA atau Instagram atau apa? Instagram aja mas. Oh, Instagram nanti saya kasih di deskripsi di bawah ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.